rukun, tidak bersatu, gampang, amat gampang bagi seorang misionaris untuk masuk. Karena itu, wahai saudara-saudara umat Islam, waspadalah bahwa persatuan dan kesatuan itu amat penting. Kita diadu memang oleh setan-setan yang berkedok misionaris. Hati-hati para pemirsa, terutama saudara-saudaraku yang beriman. Yang ketiga, kelemahan umat Islam. Umat Islam kurang peduli kepada lingkungannya, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kurang peduli. Nah, misionaris-misionaris inilah yang sangat peduli. Di tempat saya di Lumajang, ada guru ngaji, dia ngajar di sebuah surau kecil, kemudian muridnya ada lebih dari 100 orang. Hidupnya sederhana sekali. Saya tanya, Ustadz, dikasih apa sama wali murid? Saya ngajarin lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dan ternyata memang tidak dikasih apa-apa. Untuk kehidupannya sehari-hari dia jual bakso. Ikhlas betul dia. Dan ini rupanya diamat-amati oleh orang-orang Kristen di sekitar situ. Satu ketika datanglah seorang pendeta bersama-sama orang-orang Kristen. Kerja bakti gotong royong membangun rumahnya Ustadz ini. Diperbaiki rumah itu sampai bagus. Timbullah isu di kalangan umat Islam. Ustadz mau dikristenkan. Saya tersenyum. Tidak lucu ini, tidak lucu. Kalau anda ini, ulama-ulama ini tidak menginginkan saudara kita ditolong orang lain, ditolong orang Kristen, ditolong pendeta, tolong dong dulu, tolong dia. Jangan mau menolong, mau rapat dulu. Ada musibah, rapat dulu, bikin panitia dulu. Sementara mereka udah siap. Sewaktu-waktu mereka udah siap. Walaupun di balik itu memang ada misi tertentu. Misi mereka adalah membawa nama Yesus Kristus Sang Juru Damai. 3 ini. Pemaaf, padahal dalam Islam, Rasul junjungan kita itu menyatakan, as-sadaqatu satru minan nar, fa idza kana yaumul qiyamah yastadbiluna nasu bidil sadaqatihim. Kata Rasul kita, sedekah adalah payung dari api neraka. Apabila kiamat udah datang, hujan api bergejolak, orang pada bingung cari payung. Apa payungnya Pak Ustadz? Payungnya adalah sedekah jariyahnya, amalnya. Yang tidak punya sedekah sama sekali, pelit, dia nggak akan punya payung. Yang sedekahnya besar, payungnya besar. Yang sedekahnya kecil, payungnya kecil. Udah kecil bocor lagi. Ini pemirsa, 3 ini kelemahan umat Islam yang perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Sampai di mana Islam kita yang sebenarnya. Saya jadikan senjata untuk merebut masa di Islam. Yang sakit saya beri obat, gak bayar. Yang lapar saya beri makan. Gula, beras, supermi, obat-obatan saya bagi. Belum 3 bulan saya di Lumajang, 300 orang Islam masuk ke gereja saya. Siapa yang salahnya? Saya? Pendeta? Pastor? Ibu suster? Bukan. Yang keliru ini adalah orang Islam sendiri yang kaya-kaya, tapi pelit-pelit. Maaf. Saya dirikan gereja besar di Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Semakin hari semakin banyak jamaahnya. Saya rekrut anak-anak muda. Apa keinginan anak muda itu saya turuti. Saya belikan alat-alat band, saya belikan perlengkapan untuk sepak bola, olahraga. Dari mana duit ini? Gereja banyak dananya. Maaf, gereja banyak dananya. Kita punya donatir dari Amerika. Kita punya donatir dari negeri Belanda. Kita punya donatir dari Australia. Khusus untuk pengembangan kerajaan Tuhan.
Nah, saya langsung ke Jember. Di Jember ada pondok pesantren besar. Pondok pesantrennya Ki Haji Ahmad Siddiq. Itu yang terkenal Rois Amnya NU. Saya ingin merobohkan pondok ini. Saya ingin ganti masjid itu jadi gereja. Ingin sekali. Nah, berputar-putarlah saya sekitar pondok itu. Beras, gula, supermi, uang, obat-obatan saya bagi semua. Aneh sekali. Orang Jember ternyata tidak semudah orang Lumajang. Dia mau terima barang saya tapi nggak mau pindah agama. Kecewa berat saya. Saya pikir-pikir, saya koreksi. Akhirnya saya punya akal. Saya punya akal. Saya ingin cari gadis-gadis Islam yang aktif di pondok itu untuk saya nikahi. Kebetulan waktu itu saya masih single. Saya nikahi. Berhasil. Anak seorang kiai, walaupun tingkatannya kiai kampung. Saya minta bapaknya, ibunya, saudaranya setuju semua. Singkatnya cerita, jadilah kami berumah tangga. Dengan status yang Islam biar Islam, yang Kristen biar Kristen. Oh, ternyata lain. Apa yang saya perhitungkan, apa yang saya rencanakan, ternyata tidak semudah itu. Rumah tangga berkali-kali hampir roboh. Pertentangan agama selalu tiap hari. Tapi gadis ini rupanya bukan gadis sembarangan. Dia nggak pernah ngelawan. Dia tunjukkan betapa hebatnya Islam. Dia tunjukkan betapa sopan santunnya Islam. Dia tunjukkan betapa hebatnya seorang muslimah melayani suaminya walaupun berbeda agama. Disinilah akhirnya saya tekuk lutut ketika saya pinjam bukunya Al-Quran. Maaf, saya ini paling benci kepada bacaan-bacaan Quran. Sering Al-Quran itu saya lempar ke dapur. Bahkan pernah dari jengkelnya Quran itu saya ambil, saya masukkan ke jeding. Muslimah ini gak pernah ngelawan. Dia cuma nangis, ambil air